Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya Pendeta Binsar Sianipar BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita introspeksi. Berapa lama kita mempunyai KTP tertulis agama Kristen, ya kan? Ada juga yang sudah 50, 60, 70 ya tahun. Kenapa? Karena begitu lahir orang tuanya beragama Kristen tertulis, atau mereka yang karena suatu hal karena istri atau suami lalu mereka memeluk agama Kristen. Jadi kita introspeksi berapa lama kita memiliki KTP yang bertuliskan agama Kristen. Puluhan tahun ya. Nah, dalam puluhan tahun itu, ini kan sering terjadi kebingungan. Seperti saya juga dulu gitu. Saya sangat bingung. Bingung dalam hal menyembah. Nah, Allah yang saya sembah itu siapa? Lalu ada berapa? Nah, saya mendapatkan pengajaran dari gereja gereja dulu gereja Tritunggal bahwa Allah itu 3 pribadi, tapi satu Allah gitu. Saya bingung, 3 pribadi satu Allah. Lalu saya coba menggambarkannya. Saya juga mencoba menggambarkan gitu. Satu Allah itu 3 pribadi, ada satu lalu keluar dari 3 begitu. Tanda panah. Bahkan yang lebih ekstrim lagi ini. Saya menggambarkan satu tubuh itu dengan 3 kepala. Ya, maafkan saya Saya menggambarkannya itu dengan 3 kepala binatang begitu. Ini benar. Karena saya bingung. Saya mendapatkan pengajaran yang seperti ini yang kalau saya tanya kepada para pendeta itu juga mereka tidak bisa menjelaskan gitu. Mereka hanya menjelaskan Bapa, Anak, Roh Kudus begitu. 3 pribadi yang berbeda tapi satu Allah. Nah, itulah yang membuat saya bingung. Lalu terbawa dalam doa. Saya berdoa ini kepada siapa nih? Karena juga ada pengajaran yang mengatakan, oh zaman dulu itu zamannya Bapa. Ya, pada saat penciptaan. Lalu pada zamannya penyelamatan itu zamannya Anak. Nah sekarang ini zamannya Roh Kudus yang memelihara keselamatan itu. Nah, jadi saya berdoa pada siapa nih? Pada Roh Kudus. Gitu. Saya betul-betul bingung. Jadi kalau saya disuruh untuk berdoa di gereja saya mix. Saya berdoa supaya lengkap gitu. Saya berdoa Bapa dalam nama Yesus. Karena ini juga yang diajarkan. Nah, tapi puji Tuhan, Allah itu luar biasa. Di dalam saya mencari kebenaran, di dalam saya mencari siapa Allah yang sebenarnya itu yang ada di Alkitab ternyata Yesus Kristus itu yang membukakan mata hati saya. Dia memperkenalkan saya kepada sebuah YouTube YouTube Pendeta Henry Tandianta. Saya tidak mengkuduskan Pendeta Henry, tidak. Tetapi melalui beliau lah banyak orang-orang
akhirnya menyadari bahwa ya satu-satunya Allah yang harus disembah ya, yang ada di dalam Alkitab itu adalah Yesus Kristus, Allah Alfa Omega. Nah, pada saat saya, ini sedikit kesaksian dulu ya, pada saat saya membuka YouTube-nya, timbul pergumulan yang luar biasa. Tetapi saya dalam hati saya menyadari bahwa sepertinya ini gitu, masih sepertinya gitu ya. Lalu terus sambil mendengar saya baca Alkitab, sambil mendengar saya baca Alkitab. Saya selalu berprinsip ya, siapapun ya pendeta itu, mau dia namanya besar atau apa ya, itu saya harus cross check Alkitab walaupun saya tidak mengerti, belum mengerti gitu ya. Tetapi pada saat saya menemukan YouTube-nya Bapak Henry Tandianta ya, saya membukanya ya, lalu saya dengarkan, lalu saya cross check dia itu ya dengan Alkitab. Nah, itu berlangsung sekian lama ya, saya merasa bahwa inilah yang saya cari gitu ya. Nah, pergumulan itu berbulan-bulan ya, sampai akhirnya kalau saya tidak salah ya, setelah sekian bulan ya, jam 3 pagi saya mengambil keputusan ya jam 3 pagi ya, bahwa saya hanya menyembah satu-satunya Allah, yaitu Yesus Kristus. Saya tidak menyembah yang lain. Saya menolak menyembah bapak kiasan itu ya. Ternyata bapak itu yang disebut-sebut itu adalah bapak kiasan dari Yesus Roh. Begitu. Setelah saya menyadarinya, setelah saya merenungkannya ya, lalu saya membaca Alkitab gitu. Jadi saya berharap Bapak Ibu juga ya, siapapun yang berbicara ya, Bapak Ibu jangan pernah ya untuk tidak meng-cross checknya ya di Alkitab ya. Karena Alkitab adalah firman Allah ya. Itu diilhami oleh Yesus sendiri ya kepada orang-orangnya, kepada nabi dan rasul untuk menulis Alkitab ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Nah, oke. Nah, itu sebagian kesaksian saya sebelum saya masuk lebih jauh ya. Nah, sekarang kalau kita berdoa ya, itu berdoa kepada siapa? Ya, kepada Bapa, ya, kepada Anak, kepada Roh Kudus, atau kepada Bapa, Anak, Roh Kudus, atau kepada Yesus. Nah, saya mencatat di sini ya. Allah itu adalah Alfa Omega ya. Allah yang dahulu ada, sekarang ada, sampai kapanpun ada. Itu yang harus dicamkan lebih dahulu ya. Allah itu satu ya. Jadi Allah yang dulu, sekarang, dan sampai kapanpun tetap dia gitu. Hanya memakai nama yang berbeda gitu. Itu yang harus dicamkan terlebih dahulu. Itu yang Alkitab katakan ya. Tidak mungkin Allahnya dulu itu siapa ya. Lalu pada zaman para nabi beda lagi, lalu nanti akhir zaman beda lagi. Nah, itu bukan Allah Alkitab ya. Allah Alkitab adalah satu ya. Satu Roh Maha Hadir ya. Oke. Dalam Perjanjian Lama ya, kita akan melihat. Oh, tapi sebentar dulu. Saya akan membawa Bapak Ibu kepada pengajaran-pengajaran daripada gereja-gereja ya, yang tidak Alkitabiah ya. Gereja yang berkiblat kepada Romawi ya, itu mengajarkan bahwa orang-orang harus menyembah Bapa, Putra, Roh Kudus ya, Tritunggal Maha Kudus ya, dalam lindungan Maria, Bunda Allah. Ya. Juga disadari atau tidak disuruh menyembah patung. Iya kan? Patung Maria, patung Yesus. Itu yang pertama ya. Yang kedua, gereja Protestan ya, disuruh menyembah Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya. Jemaat juga bingung. Ya. Katanya Allah Esa. Ya. Allah Esa itu tertulis dalam Markus 12 ayat 29. Katanya Allah Esa. Ya. Ulangan 6 ayat 4. Tetapi kok
ada tiga gitu, tiga pribadi gitu. Maka jemaat bingung kan. Nah, lalu yang ketiga, gereja karismatik juga disuruh menyembah Bapa dalam nama Yesus, seperti yang saya sudah lakukan itu dulu. Bingung, benar-benar bingung, benar-benar penyesatan yang luar biasa, karena mereka tidak Alkitabiah. Mereka hanya memakai doktrin si Tertullianus, ya kan, doktrin yang dibuat oleh manusia primitif itu. Nah, jadi para pendeta Tritunggal ini adalah orang yang lebih primitif dari si Tertullianus, karena mau percaya kepada Tertullianus gitu. Mereka membangun, ini para pendeta ini membangun imannya di atas doktrinnya Tertullianus, si manusia primitif. Saya terus terang aja mengatakan seperti itu ya, karena doktrin si Tertullianus itu bukan firman Tuhan, karena si Tertullianus sendiri tidak ada di Alkitab. Begitu. Kita lihat apa kata Alkitab. Ya. Kejadian 4 ayat 26 sampai Malaki 4 ayat 5 ya. Semua ya, orang dalam perjanjian lama itu menyembah Tuhan ya, yang ditulis oleh diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan huruf besar semua, TUHAN, huruf besar semua itu ya. Ya, yang juga yang terjemahan dari Yahweh sebagai Allah ya. Orang-orang perjanjian lama itu menyembah itu Yahweh ya. Lalu kita lihat dalam Yesaya 43 ayat 10 ya, yang realisasinya dalam Yohanes 1 ayat 14, Yahweh itu dibentuk. Firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Hanya sekali. Jadi Yahweh itu sudah dibentuk. Namanya Yesus. Jadi sudah tidak ada lagi. Yahweh itu sudah tidak ada lagi. Karena sudah dibentuk menjadi manusia, namanya Yesus. Lalu dalam Perjanjian Baru ya, saat Yesus bayi ya, yang disembah adalah Tuhan Allah Maha Kuasa. Ya, tertulis dalam Lukas 1 ayat 47, 49, 67. Ya. Saat Yesus dewasa ya, melayani ya, maka yang disembah adalah Allah yang sering disebut Bapakku ya. Jadi bukan Bapak ya, tetapi yang sering disebut Bapakku oleh Yesus ya. Nah, terdapat dalam Matius 26 ayat 39 ya. Bapakku itu artinya Allah ya. Sedang Bapak ya, itu adalah kiasan dari Yesus Roh gitu. Jadi Bapak itu tidak disembah, karena itu hanya kiasan. Bapakku itu yang disembah, karena Bapakku itu adalah Allah ya. Banyak tayangan saya mengenai Bapak itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihatlah apa yang saya jelaskan di sana ya. Nah, saat sekarang zaman now ya, tahun 33 setengah Masehi itu, Yesus kan sudah mati, manusia Yesus bangkit dan naik ke surga. Dia sudah kembali menjadi Allah. Karena ya, bukankah Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan firman itu menjadi manusia. Ya kan, setelah mati, bangkit dan naik ke surga, ya dia kembali menjadi Allah. Bukan menjadi putra, bukan menjadi anak gitu. Bukan lagi menyembah kepada Bapa, tidak. Dia kembali menjadi Allah ya. Saat ini ya, tahun 2021 akhir ini, kurang lebih 1987 ya, tahun yang lalu, Yesus itu sudah Allah. Nah, kita tidak boleh menyebut Yesus itu lagi ya dengan sembarangan. Kita tidak boleh lagi menyebut Yesus itu dengan apa? Yahweh. Tidak boleh lagi menyebut Yesus itu dengan Bapa.
Tidak boleh, karena dia adalah Allah. Tidak boleh menyebut sembarangan. Kalau para pendeta Tritunggal itu mengatakan, loh, Allah itu kan Bapa kita. Apa salahnya kalau kita panggil Yesus itu dengan sebutan Bapa? Ngaco. Karena kalian itu tidak mengerti konteks waktu. Waktu yang sekarang ini dia adalah Allah. Sebab itu dalam perjanjian lama, perjanjian baru, tidak ada satupun ayat yang menulis tentang YHWH. Yahweh tidak ada. Karena YHWH sudah dibentuk menjadi manusia bernama Yesus. Kalau kalian bilang tidak apa-apa, ya Pak, kalian panggil saja itu. Allah kalian itu Yahweh. Kenapa kalian tidak panggil dia Yahweh? Saya sering katakan juga ya, jangan sosok akrab dengan Allah. Dia adalah Allah yang harus dihormati, yang harus ditakuti. Kalian kan ingin, kami anggap seperti Bapak, akrab gitu kan. Jadi kalau kami bikin sedikit salah, ya nggak apa-apa deh, kompromi dikit, nggak apa-apa. Bapak kan ya maklum lah, memaklumi saya. Saya ingin kasih tahu ya, Yesus itu adalah Allah. Dia adalah Roh. Pada saat ya kita menolak dia sebagai pada saat dia jadi manusia ditolak, tidak apa-apa, masih ada kesempatan. Tapi pada saat dia Roh Kudus, ya, kalian hujat, tidak ada pengampunan. Ya, menghujat Roh Kudus kan tidak diampuni. Menghujat anak Allah masih ada kesempatan. Nah, saat sekarang tidak boleh lagi menyebut Allah itu dengan YHWH. Tuh dengar ini, para pecinta YHWH itu. YHWH sudah dibentuk menjadi manusia bernama Yesus. Tidak ada satupun ayat di perjanjian baru yang menulis YHWH. Kalian bisa berkelit, tapi kan perjanjian baru kan ditulis oleh dalam bahasa Yunani. Lah, memangnya kenapa? Ya tapi kan Yahweh kan itu bahasa Ibrani. Nah, sudah jelas kan? Kenapa Allah izinkan untuk ditulis dalam bahasa Yunani? Benar kan? Kenapa tidak dicantumkan Yahweh? Makanya mikir juga para Tritunggal. Tidak boleh menyebut Allah itu dengan Bapa. Jangan sebut dari sembarangan. Karena dalam Wahyu 22 ya, 22 ayat 7 ya, 7 atau 17 ya. Ya, itu ya, sekitar itu ya. Apa yang dikatakan? Aku akan menjadi Allahnya. Tidak dikatakan aku akan menjadi bapaknya. Enak aja kalian ini. Ya. Yesus memperkenalkan Bapa itu ya, itu ada dalam Bapa kiasan itu ya, Bapa kiasan dari Yesus Roh itu dalam apa? Yohanes 16 ayat 25. Ini kan tidak pernah disingkapkan. Kenapa? Karena kalian tidak menyembah Yesus, kalian menyembah Bapa. Nah, Bapa itulah yang menyingkapkan buku-buku tafsir. Tapi kalau kalian menyembah Yesus, dia akan menyingkapkan ini. Yohanes 16 ayat 25 dan 26. Setelah Yesus naik ke surga, yang disembah adalah Yesus Kristus, tidak boleh yang lain. Ya. Harus menyembah Yesus satu-satunya Allah yang benar, penuh hikmat, maha kuasa, Alfa Omega. Ayatnya
1 Yohanes 5 ayat 20, Roma 16 ayat 27, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 22 ayat 3, Kisah 4 ayat 24. Itu ayatnya. Harus pakai ayat, jangan buku tafsir. Tafsir itu nol, tafsir itu kosong. Tafsir itu adalah filsafat itu kosong. Semau gue. Jadi sekarang tidak boleh lagi menyembah Yahweh, karena sudah dibentuk. Nah, bagi mereka yang masih ngotot menyembah Yahweh, ya, disebut ular beludak. Dalam Matius 23 ayat 3, ya, iblis yang jadi bapakmu. Dalam Yohanes 8 ayat 44. Nah, lalu bagaimana yang ngotot menyembah bapak? Dikatakan apa? Kambing terkutuk. Matius 25 ayat 34, 41. Ya. Oh, mati dalam dosamu. Yohanes 8 ayat 24. Jurusan lautan api, satu grup dengan iblis. Matius 7 ayat 23. Matius 25 ayat 41. Jadi kita yang hidup di zaman now ini, ya, harus menyembah Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah. Allah yang benar, Alfa Omega, Allah segala masa, Allah yang awal dan yang akhir, Allah yang dahulu ada, sebelum semuanya ada, Dia mencipta. Allah yang akhir, setelah semuanya berakhir, Dia tetap ada dan Dia di surga disembah. Begitu. Jadi silakan pilih. Penyembah YHWH itu disebut ular beludak. Penyembah Bapa, kambing terkutuk. Jelas jurusannya lautan api, neraka maksudnya. Amin. Jadi Bapak Ibu, kembali ke Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini terus memotivasi Bapak Ibu sekalian untuk membaca Alkitab. Kita akan terus bongkar kebohongan-kebohongan daripada doktrin-doktrin Tritunggal ini. Kita bongkar terus. Ya, karena inilah doktrin yang sangat menyesatkan. Masa sih yang dibuat oleh manusia bisa mengalahkan firman Allah? Memangnya si Tertullianus itu yang punya sorga? Memangnya si Calvin dan siapa itu yang punya sorga? Sehingga mereka harus dipercaya. Alkitab, firman Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.